Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya ucapkan terima kasih Bapak Dr. Sehat Ihsan Sadikin, teman saya di ASAGI atau Asosiasi Sosiologi Agama Indonesia yang sudah sangat lama kami menjalin komunikasi begitu dan koordinasi karena sama-sama pengurus ASAGI itu. Dan juga salam hormat saya sampaikan pada Profesor Mistri Muhsin, salam kenal juga, saya dari UIN Sunan Kalijaga, tapi memang tadi S1, S2, S3 saya lulusan Universitas Gadjah Mada. Meskipun demikian, hati saya sejak 2006 ini sudah terpaut ke UIN Sunan Kalijaga, jadi tidak bisa lagi dipisahkan dari gerakan-gerakan moderasi beragama khas UIN Sunan Kalijaga. Baik, untuk tidak berpanjang waktu, saya langsung share screen saja. Panitia menghubungi saya dengan judul yang sangat-sangat keren, gitu ya. Tadinya pendek, kemudian menjadi panjang. Tapi panjangnya ini memang saya apresiasi karena sudah membuat kemasannya menjadi lebih keren, gitu. Moderasi beragama, perspektif Islam tentang toleransi antar umat beragama. Keren sekali. Kerennya karena ya, ada 3 frasa di situ yang sangat dalam maknanya kan. Ada moderasi beragama, ada perspektif Islam, dan ada toleransi antar umat beragama. Tentu saja untuk persoalan moderasi beragama tadi sudah banyak dikupas oleh Profesor Mistri Muhsin. Ya, di antaranya ya mungkin ada kesamaannya juga dengan yang saya tampilkan di slide ini. Pilihan atau cara pandang, sikap, perilaku yang tengah-tengah ya. Namanya juga wasatiyah tadi disampaikan. Di antara berbagai pilihan hidup kita pada kehidupan kita ini, kalau bangun tidur kita mau apa saja selalu ada pilihan. Mau langsung mandi atau mau tidur lagi, Mas Ilham boleh pilih kan begitu. Dalam pilihan hidup kita juga begitu, mau ke kanan, mau ke kiri, atau kita mengambil jalan tengah. Maka sekarang populer disebut sebagai Islam jalan tengah. Karena inilah yang kita pilih, yaitu jalan moderasi atau jalan wasatiyah. Selalu berlaku adil terhadap apa yang terjadi, kita analisis ini sebetulnya duduk perkaranya bagaimana, tidak ekstrim kanan, ya, yang fanatik, kemudian tidak mau menenggang pada orang lain, dan juga tidak ekstrim kiri, yang tidak berusaha untuk untuk liberal, kemudian untuk tidak mau dengan menggunakan aturan dan sebagainya. Dan tidak berlebihan juga dalam agama atau sering disebut dengan hulu atau berlebih-lebihan dalam beragama. Selanjutnya untuk perspektif Islam, tentu saja dalam hal ini untuk putaran yang pertama katanya perspektif Islam. Kita tidak berbicara perspektif yang lain-lain. Sudut pandangnya atau perspektif yang kita gunakan adalah Islam. Islam secara harfiah sebagaimana yang sudah sering kita pelajari adalah dari unsur sin, lam, dan mim ya. Selamat, damai, tunduk, dan bersih. Itulah Islam. Yang kita cari adalah keselamatan. Yang dicari oleh umat Islam, karena di sini tadi diberi pengantar oleh Bapak Dr. Ihsan Sadikin, tidak hanya Islam saja, kaum Muslim saja yang mengikuti acara ini, tapi dari berbagai pemeluk agama. Maka di sini saya sampaikan bahwa akar katanya di dalam Islam dari huruf atau harf, kalau dalam bahasa Arab sin, lam, dan mim, itu artinya adalah selamat. Yang dicari atau tujuannya adalah keselamatan di dunia wal akhirah, atau di dunia dan di akhirat. Secara bahasa as-salmu atau damai atau kedamaian ya, yang ada dalam hati kita itulah kedamaian. Aslama berserah diri kepada Allah, istaslama mustaslimun penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada frase yang ketiga dari panitia ini juga sangat keren, yaitu toleransi antar umat beragama. Saya ambilkan sedikit dari disertasi saya. Toleransi adalah penyelesaian perbedaan dengan cara yang baik dalam berbagai hubungan sosial, seperti kita saat bertetangga dengan tetangga sebelah walaupun berbeda, bagaimana kita bisa hidup harmonis.
masyarakat lintas agama di forum ini ya, walaupun kita dari berbagai macam agama, bagaimana caranya supaya kita selalu harmonis berinteraksi dengan baik satu sama lain. Dan masyarakat lintas budaya, bagaimana yang di Jogja dengan yang di Aceh yang memiliki kultur tetap terjalin dengan harmonis. Kalau di pertemuan Asosiasi Sosiologi Agama se-Indonesia itu, dari ujung Aceh sampai ke timur semuanya ada itu. Dan kami mengetengahkan karakter-karakter masing-masing, bagaimana kemudian menerjemahkan moderasi beragama itu dalam multikultural kami, dalam kultur kami masing-masing. Itu sangat luar biasa, sangat keren karena semuanya memahami apa sesungguhnya moderasi beragama. Kemudian pertanyaannya, ini pertanyaan dasarnya. Mengapa kita ini di Indonesia, tadi Profesor Yusri mengatakan sangat urgen untuk ada di perguruan-perguruan tinggi. Kenapa gitu? Dan saya menyambut baik dengan teman-teman di UIN Araniri, program studi sosiologi agama, atau lebih khususnya lagi laboratorium. P-nya apa ya Mas Ilham ya? Laboratorium Sosiologi Agama, LAPSA, P-nya apa ya? Kalau di LAPSA ini kan ada P di tengahnya ya. Pengembangan. Oh, pengembangan. Ya bagus ini. Laboratorium Pengembangan Sosiologi Agama. Keren sekali. Berarti seperti ada programnya begitu yang terencana. Keren banget. Mengapa harus ada moderasi beragama? Satu, karena masyarakat kita ini masyarakat yang plural. Indonesia merupakan rumah besar begitu bagi beragam apa? Agama, berbagai macam agama di situ, kepercayaan masyarakat yang sangat banyak. Antar golongannya banyak di sini dan pengikut aliran semuanya ada. Semua itu terikat dalam satu kesatuan yaitu Republik Indonesia. Karena masyarakatnya plural, dinamikanya tentu berbeda. Misalnya tadi disebut saya pernah ke Jepang, iya, karena di sana masyarakatnya itu masyarakat yang lebih homogen dibandingkan dengan kita ya. Dari tradisinya tradisi satu begitu. Ya. Kemudian meskipun ada banyak kemudian paham-paham di belakang hari, tapi mereka berangkat dari tradisi Jepang itu. Tidak seperti perbedaan Jogja dengan Aceh yang sangat jauh, tidak. Tapi mereka berada dalam satu frame begitu untuk persoalan kulturnya. Baru persoalan agamanya itu beda lagi. Memang ada dinamika akhir-akhir ini yang terjadi. Kemudian dalam menjaga harmoni, itu merupakan hal yang perlu kita pikirkan mengapa harus ada moderasi beragama. Kesatuan dan keutuhan bangsa ini perlu menjadi agenda bersama. Karena interaksi kita terus-menerus berjalan, agenda bersama untuk saling menghargai dalam beribadah supaya lebih tenang tadi mencapai keselamatan, bermasyarakat dan bernegara menjadi terjaga. Dan yang ketiga perlu kita ingat akhir-akhir ini banyak sekali paham ekstrim yang muncul di permukaan terutama di sosial media. Terjadi berbagai tindak intoleran juga di masyarakat nyata dalam berbagai bentuk dan berbagai ekspresi. Mana masyarakat satu dengan masyarakat yang lain ada yang tidak dapat menenggang perbedaan. Itulah kenapa harus ada moderasi beragama. Hal yang perlu dicatat saat ini adalah Indonesia yang kita pijak buminya saat ini, ya, yang dikelola dengan pemerintahan yang sah ini memang bukan negara agama. Jadi memang tidak declare sebagai sebuah negara agama, tetapi negara yang beragama, yang mengakui adanya agama-agama di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita punya Pancasila, ya. Yang sila pertamanya sangat menjadi dasar, menjadi prinsip, menjadi ajaran dan tata nilai, yaitu ketuhanan yang dianut oleh semua warganya. Bahwa ada suatu kekuatan di luar diri manusia, yaitu Tuhan yang Maha Esa, itu kita sepakati bersama. Bahwa semua apa yang kita lakukan ini bersandar atau bertendens pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada peribadatan pada Tuhan yang Maha Esa. Dan alhamdulillah pada bagian yang ketiga, dalam praktiknya selama kita menjadi negara Republik Indonesia, kita bisa mengatasi persoalan-persoalan perbedaan itu. Kalaupun ada letupan-letupan di beberapa tempat terkait dengan tindakan-tindakan intoleransi yang terjadi, kita bisa mengatasi semua itu dengan praktik-praktik beragama yang harmonis. Di tengah masyarakat-masyarakat kita juga ada interaksi yang di dalam Islam disebut sebagai hablum minallah dan hablum minannas. Di sini dituntut untuk keseimbangan. Tadi juga Prof. Misri juga menyampaikan, yang namanya moderat itu seimbang antara ini dan ini dan ini.
Kalau dalam bahasa sosiologi agama disebut sebagai interaksi horizontal dan interaksi vertikal, kan begitu ya? Ada interaksi horizontal, ya ini seperti sekali ya, yang ke teosentrik ya, kepada sang pencipta disebut sebagai hablum minallah, dan ada hablum minanas yang dapat dilakukan secara seimbang. Jadi tidak bisa kemudian kita banyak menenggang pada persoalan-persoalan kemanusiaan dengan melupakan bahwa kita mempunyai hubungan teosentrik kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak juga bisa kita hanya berpikir bahwa saya hanya beribadah saja kepada Tuhan, tetapi melupakan yang bersifat kemanusiaan. Dan yang kelima, yang sekarang ini menjadi bagian dari PR kita bersama adalah ketika kita sudah memasuki era post-sekularisme, post-truth, hiperrealitas yang membuat wacana di internet sangat-sangat variatif. Satu dengan orang lain tidak kenal, sehingga ketika mengemukakan pendapat, itu sudah sekarapnya kalau bahasa Jawa, bahasa Jogjanya, Mas. Sesukanya saja, karena tidak kenal. Ini pahamku, silakan pahamu. Akhirnya ada hate speech, ada persoalan-persoalan komunikasi yang tidak terselesaikan di sana. Post-sekularisme adalah ketika banyak orang yang tadinya berpikir sekuler sekarang sudah banyak yang kemudian kembali kepada persoalan-persoalan keagamaan. Nah, ini juga perlu disikapi apakah pada proses itu sudah terjadi kematangan beragama atau belum. Untuk persoalan post-truth, kita juga bisa menjelaskan ketika orang-orang lebih mempercayai apa yang diyakini dibandingkan dengan ilmu pengetahuan. Ada persoalan hiperrealitas yang terjadi di dunia maya ya, ketika sebetulnya ekstrim kanan itu sedikit, tetapi karena yang tampil di dunia maya itu sangat mainstream begitu, sangat masif pemberitaannya, sangat banyak terdapat di media sosial, maka yang sedikit itu kelihatannya kemudian menjadi banyak. Itulah hiperrealitas. Nah, wacana-wacana yang berkembang pada situasi saat itu ya, saat ini ketika eranya sudah era seperti ini membuat masyarakat bingung mana yang kemudian harus dianut. Hoax banyak sekali terjadi, hoax banyak sekali menyebar di dalam ponsel kita ya, di website, kemudian di grup-grup WA yang kadang-kadang nggak karu-karuan, sehingga masyarakat seringkali tidak tahu mana sesungguhnya wacana yang dapat dipedomani dan mana wacana yang tidak dapat dipedomani. Teman-teman sekalian, sebetulnya kalau kita melihat pada Kementerian Agama Republik Indonesia, tadi sudah disebut oleh Pak Misri sejak eranya Bapak Lukman, Pak Lukman Saifuddin sudah sangat didengung-dengungkan, dan tentu saja ini kemudian di follow up dengan Perpres nomor 18 tahun 20 ya, dalam rencana pembangunan jangka menengah tentang moderasi beragama. Ilmuwan banyak sekali membahas tentang wasatiyah atau jalan tengah tadi ya, beragama jalan tengah. Kemudian Kementerian Agama melalui buku-buku saku, melalui KKN moderasi beragama, dan juga melalui pendirian rumah-rumah moderasi beragama. Kalau tadi Pak Profesor Misri menyampaikan perlunya di semua perguruan tinggi ada rumah moderasi, alhamdulillah memang di sebagian di PT KIN telah ada rumah-rumah moderasi. Sebelum pemerintah atau melalui Kementerian Agama membuat keputusan tentang itu, di UIN Sunan Kalijaga telah ada pusat studi moderasi beragama. Oleh karena itu kami di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat beberapa waktu lalu diminta untuk merumuskan bagaimana modul sebuah pengembangan rumah moderasi beragama. Jadi kalau rumah moderasi beragama itu mau disusun, itu apa saja yang dipersiapkan, baik dari sisi materi-materinya, dari sisi pengembangan atau juknisnya, dan sebagainya. Kemarin kami diminta oleh Kementerian Agama untuk mereview dan melanjutkan pembuatan moderasi beragama, rumah moderasi beragama. Nah, di dalam konsep awal oleh Kementerian Agama Republik Indonesia itu disampaikan bahwa memang moderasi beragama yang diarus utamakan itu adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang agar terhindar dari perilaku ekstrim atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya. Jadi kata kuncinya adalah saat mengimplementasikannya. Kenapa? Karena kadang-kadang ini semua memang sudah dipahami, masuk di kepala begini. Tetapi ketika kita sudah terjun langsung di masyarakat dalam implementasinya harus berpikir dua kali. Bisa nggak ya? Relevan nggak ya? Masyarakat mau nggak ya? Aduh ada kendala, aduh ada
masyarakat lain yang belum memahami, dan sebagainya. Jadi di tingkat implementasinya, kadang-kadang itu lebih sulit dibandingkan dengan konsep-konsep yang sudah kita pikirkan panjang kali lebar. Nah, nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam moderasi beragama, mungkin teman-teman bisa menambahkan. Ini hanya sedikit di antara banyak nilai yang melekat pada kata moderasi beragama. Tentu sebagai wasatiyah atau moderat atau jalan tengah, ada persoalan adil dan berimbang. Ini semua dalam aspek kehidupan ya, terutama yang berkenaan dengan hubungan antar manusia. Kalau terjadi sesuatu, kita tidak memihak, tetapi kita perjelas duduk perkaranya di mana, sehingga kita bisa menilai sesuatu dengan objektif, adil, dan berimbang. Yang kedua adalah kerjasama. Tentu tanpa kerjasama yang baik, yang namanya moderasi beragama tidak akan dapat berjalan. Kita hanya searah saja dari diri kita, tapi tidak bisa dari orang lain. Kerjasama ini meniscayakan adanya keterbukaan. Ya, saya punya ide begini, Anda idenya bagaimana? Saya punya pemahaman begini, Anda idenya bagaimana? Penerimaan dari masing-masing kelompok yang berbeda. Jadi kalau memang kamu berbeda ya nggak apa-apa. Kita tetap berteman saja. Saya dan Pak Seha juga memiliki beberapa perbedaan cara pandang, tetapi itulah kita. Saya begini, dia begitu. Bagaimana caranya supaya hubungan ini tetap berjalan harmonis dari hari ke hari? Yang ketiga adalah rahmat. Saya ke rahmat dulu ya, karena ini titipan panitianya adalah toleransi, jadi terakhir. Rahmat adalah kasih sayang. Kasih sayang meyakini bahwa manusia hidup karena adanya rahmat, dan kehidupan bersama orang juga menjadi rahmat bagi semua orang. Jadi kehadiran kita ini adalah rahmatan lil alamin. Jangan sampai kemudian kita membuat sakit hati orang lain. Jangan sampai kita membuat orang lain merasa terpinggirkan. Orang lain merasa menjadi the others atau lian di dalam bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Jawa, lian. Kita ini menebar rahmat, menebar kasih sayang, menebar manfaat. Dan juga tentu saja menebar maslahat. Yang keempat, merawat, mengembangkan, mengelola untuk apa? Untuk kebaikan bersama bagi para penghuni bumi. Penghuni bumi nggak cuma orang Islam saja, nggak cuma orang Kristen saja, tapi untuk semuanya. Sebangsa, senegara. Dan yang terakhir, yang menjadi poin penting dari seminar ini adalah toleran. Moderasi beragama tanpa toleran, apalah gunanya? Toleran di sini adalah sikap saling menghargai dan memberi kesempatan orang lain untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan keyakinan mereka, sesuai dengan kepercayaan mereka. Kita melihatnya dengan rahmat, kita melihatnya dengan maslahat, melihat sesuatu yang terjadi dengan kerjasama, adil dan berimbang. Teman-teman mungkin nanti bisa menambahkan yang ke-6, yang ke-7, yang ke-9, sampai yang ke-12, silahkan. Kalau Majelis Ulama Indonesia sudah mengerucutkan pada 10 hal di dalam wasatiyah. Yang pertama adalah tawasud. Ini tentu tadi merupakan jalan tengah atau wasatiyah. Mengambil jalan tengah. Tidak ke kanan, ekstrim kanan, tidak ke kiri, ekstrim kiri. Tapi di tengah. Yang kedua adalah tawazun atau keseimbangan. Ketika kita melihat persoalan, oh, yang ini perspektifnya begini, yang ini perspektifnya begitu. Saya memiliki analisis dikerjakan dengan bagaimana? Dengan landasan fakta-fakta, bukti-bukti, referensi-referensi yang meyakinkan, yang berotoritas, baru kemudian kita menentukan. Ini yang lurus yang saya pilih. I'tidal. I'tidal adalah lurus, adil, ya, hampir sama dengan seimbang. Dan tentu saja di dalamnya ada tasamuh. Ini tadi memang saya sambil menggarisbawahi yang disampaikan oleh Profesor Misri, bahwa kalau toleransi itu dalam Islam sudah baik-baik saja. Memang semuanya sudah ada di dalam Islam. Moderasi beragama, toleransi sudah sangat jelas. Hanya saya memperjelas, sudah biasanya dalam Islam itu seperti apa? Konsepnya dalam Islam itu seperti apa? Karena panitia mempersilahkan kita untuk berbicara dari perspektif Islam. Sehingga apa istilah-istilah yang ada dalam Islam kita jelaskan di sini. Kita jelaskan bersama-sama. Nanti ditambahkan apabila ada yang perlu dikoreksi atau ditambahkan, teman-teman. Tasamuh itu adalah toleransi. Kita sudah sering mendengarnya bahwa Islam, bahkan sampai ada yang menulis Al-Quran adalah kitab toleransi. Karena apa? Karena segala yang ditulis dalam Al-Quran mendukung pada konsep toleransi.
Dan yang kelima adalah musawah. Musawah itu adalah egaliter ya. Kalau di tempat kami pusat studi gendernya itu jurnalnya namanya musawah ya, kesetaraan. Bahwa kita di hadapan Tuhan Yang Maha Esa ini setara atau musawah. Kemudian ada syuro, mendahulukan musyawarah. Memang kita ini manusia memiliki pemikiran sendiri. Seringkali kita memiliki perbedaan pandangan, perbedaan pendapat dengan orang lain. Tetapi bukan kemudian kita mengambil jarak, lalu kita melakukan berbagai macam action seperti hate speech, lalu kita sampaikan unek-unek kita di publik. Saya tidak setuju sama A karena begini-begini. Ya. Tetapi kita lebih baik menyampaikan kepada orang yang berbeda pandangan tadi, kita duduk bersama, kita mengedepankan syuro atau musyawarah. Bagaimana sebaiknya ini? Bagaimana titik temu kita? Bagaimana perbedaan kita? Kalau memang sudah ada titik temu, apa kesepakatan-kesepakatan supaya perbedaan ini tidak menimbulkan masalah di belakang hari? Kemudian jika memang telah terjadi berbagai hal, ada yang disebut dengan islah atau reformasi ya. Jika memang kita sempat terjadi perbedaan pandangan ya, kemudian ada hal yang cukup mengganggu pikiran, mengganggu hati, marilah kemudian kita memperbarui semua ini, memperbarui formasi kita, reformasi atau yang disebut dengan islah. Dan juga disebut sebagai aulawiyah atau mendahulukan yang prioritas. Kalau di dalam masyarakat beragama, yang prioritas saat ini adalah bagaimana kita sama-sama enak dalam menjalankan ibadah ya. Kami ibadah dengan nyaman, Anda beribadah dengan nyaman. Kalau begitu, marilah kita ciptakan masyarakat yang nyaman. Itu yang lebih prioritas bagi kita, bukan mengerucutkan perbedaan, perdebatan-perdebatan yang sia-sia, perdebatan-perdebatan yang membuat kita terhanyut dalam emosi, dalam perdebatan yang meruncing tanpa kepastian, tanpa solusi, itu kita akhirkan. Yang penting bagi kita adalah mendahulukan prioritas, yaitu di dalam kita bermasyarakat, kita bernegara, dan dalam beribadah dalam situasi yang aman, damai. Tatawur wa ibtikar atau dinamis dan inovatif ya, kita tidak memungkiri bahwa yang namanya pemikiran orang dari waktu ke waktu itu ada perubahan. Kemudian kajian-kajian terhadap teks keagamaan juga mengalami banyak pengembangan. Makanya tadi bagus kalau Lapsa ada kata pengembangannya ya, karena memang setiap masa, setiap waktu itu memiliki pengembangan-pengembangan yang perlu dikaji juga. Nah, pada saat itu kita juga perlu melakukan berbagai macam action yang berkembang sehingga sifat dari penafsiran-penafsiran itu tidak stuck ya. Dari dulu penafsirannya begitu saja, tetapi yang kita tafsirkan adalah dinamis dan inovatif. Lalu yang terakhir adalah tahadzur, yaitu berkeadaban. Bagaimana karena kita memang dari agama-agama yang berbeda, dari tradisi-tradisi yang berbeda, dari pandangan-pandangan yang berbeda, bersama-sama kita menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara untuk membangun keadaban masyarakat. Nah, teman-teman sekalian, di sini kemudian kita melihat pada diri masing-masing ya. Apakah kemudian jika yang kita lakukan, kalau kita sudah memilih ekspresi tengahan, tadi sudah disebut tentang toleransi. Yang di tengah ini ya, ini adalah kaligrafi yang sangat terkenal ya. Tentu saja tadi juga sudah sering disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami Allah itu mengutus Nabi Muhammad SAW untuk apa? Untuk menjadi rahmat lil alamin bagi seluruh alam, tidak hanya bagi orang Islam saja, tetapi bagi semuanya. Karena memang bahwa kita ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bahkan berbagai macam agama yang terlebih dahulu sebelum Islam, berbagai macam agama yang dianut oleh masyarakat. Memang itulah faktanya kita ini berbeda-beda, maka yang pertama adalah toleransi. Kemudian yang kedua adalah kesadaran diri, ekspresinya seperti itu. Saya melihat misalnya, karena saya memiliki organisasi masyarakat yang sekarang ini, tentu saja saya tidak hadir dengan situasi sekarang ini. Ada kesadaran yang perlu dibangun, siapakah ayah saya, siapakah nenek saya, siapakah masyarakat saya, dan sebagainya. Ternyata memang nenek moyang saya tidak hadir seperti diri saya. Nenek moyang saya itu hadir sebagai orang lain. Mereka adalah saudara saya juga. Maka saya juga kepada orang-orang yang berbeda agama, kepada orang-orang yang berbeda pandangan, sebetulnya merupakan sesuatu yang satu.
Ini adalah kesadaran diri yang perlu dibangun. Siapakah dirimu yang hadir di tengah-tengah kehidupan yang multikultural? Harus dipahami betul supaya tidak mengatakan bahwa dirinya inilah yang paling hebat, dirinya inilah yang paling benar. Dan kemudian adalah kerukunan umat itu menjadi sebuah prioritas. Jika memang kita sudah memilih ekspresi tengahan atau Islam jalan tengah atau beragama secara moderat, maka yang dipikirkan adalah bagaimanakah kerukunan antar umat. Di lingkungan kita selalu menyapa tetangga kanan kiri kita yang berbeda agama, berbeda pandangan. Bekerja sama dalam PKK, bekerja sama dalam mengelola masyarakat di Forum 17 Agustus selalu bersama-sama dengan masyarakat, membentuk sebuah komunitas-komunitas dengan masyarakat yang berbeda agama. Itu membuat kita matang bahwa sejatinya kita tidak sendiri. Ada banyak pihak di luar diri kita ini yang membutuhkan ketenangan juga, sama seperti diri kita. Dan yang terakhir adalah anti kekerasan. Jika kita sudah menenggang perbedaan, maka ekspresi kita adalah mereka semua adalah saudara kita. Mereka tidak boleh sakit karena sebetulnya kalau mereka sakit, saya juga yang sakit. Dan nilai-nilai ini yang ada dalam diri yang terus-menerus harus masuk ke kepala, masuk ke hati. Ini semua berjalan dengan proses sehingga nanti lambat laun akan memiliki 3 karakter, yaitu kebijaksanaan atau wisdom, ketulusan atau purity ya, purity, kemudian yang ketiga adalah keberanian. Keberanian apa? Keberanian untuk membuat laboratorium pengembangan sosiologi agama, keberanian untuk melakukan kampanye moderasi beragama. Nah, ini berarti kalau teman-teman yang sudah sampai pada tahap action ini sudah bagus karena kebijaksanaan di sini sudah jalan, ketulusan di dalam hatinya sudah jalan, kemudian melakukan action berupa keberanian. Yang kemudian merefleksikan tadi toleransi, kesadaran diri, anti kekerasan, kemudian kerukunan umat tadi sudah selesai dalam dirinya, dia memahami dengan baik, insya Allah akan bisa menjadi agen moderasi beragama. Dia bisa menunjukkan mana yang pas, bukan ekstrim kanan, bukan ekstrim kiri, tapi inilah jalan tengah yang paling pas. Yang gagal teman-teman, saya ambilkan dari teorinya Andreas Zick ya, di salah satu bagian dari disertasi saya. Yang gagal dalam merefleksikan itu tadi, maka dia akan merasa dirinya paling benar. Oh, inilah punyaku yang paling benar, yang lain itu salah. Ya. Sehingga melihat pihak lain itu strange atau aneh. Ya. Kalau nanti Anda di luar negeri, Anda akan merasakan ya, misalnya ada yang umroh atau haji saja, bagaimana ibadah antara satu dengan yang lainnya sangat berbeda. Bagaimana cara duduknya, bagaimana cara takbirnya, bagaimana cara sholatnya, semua berbeda. Kalau kita tidak terbiasa melihat perbedaan itu, kok aneh ya? Kok aneh ya? Sampai kemudian dilihat di syuting ya, saya sering menemukan di dalam peribadatan, kok men-shooting orang yang sedang beribadah. Kenapa? Karena merasa aneh begitu. Itu saja yang satu agama. Bagaimana halnya dengan yang berbeda agama? Tambah aneh lagi ya. Padahal sebetulnya semua memiliki landasannya. Kita perlu mengetahui apa dasarnya dari perbedaan itu, tetapi kemudian tidak memandang yang lain itu strange. Atau bisa juga orang memandang yang lain itu others. Itu kan orang lain. Yang penting adalah diri kita, other atau lian atau lain ya. Kalau dalam buku-buku terjemahan sekarang, others kan terjemahannya adalah lian. Yang lain itu others. Kita yang nahnu ya, kita ini yang tidak sama dengan yang lain. Yang lain itu others. Yang lain itu outsider, yang lain itu orang luar. Kita ini yang orang dalam, yang lain itu bukan sesuatu. Kita ini yang sesuatu. Kemudian who are not equal. Mereka itu apa? Kita ini yang equal, kita ini yang sama. Mereka tuh nggak sama. Mereka itu ya kita anggap kemudian marginal, kita anggap mereka itu sesuatu yang lemah dan sebagainya. Who are not equal, tidak equal, dan mereka itu less worthy, mereka itu kurang layak berada di sini, mereka itu tidak layak berada dalam komunitas kita dan sebagainya. Itulah beberapa ekspresi yang menurut Andreas Zick terjadi apabila kemudian orang-orang itu merasa diri paling benar, yaitu strange, other, outsider, kemudian menganggap orang lain who are not equal dan juga less worthy. Hal yang seperti ini adalah cerminan sebetulnya adanya sikap intoleran ya dalam memberikan penghormatan dan menolak terhadap masyarakat lain, etnis lain, budaya lain, dan pemagang.